Mohon penjelasan soal sholat Jumatan bagi kaum wanita. Soalnya ada yang mengatakan bisa sendirian, sedangkan saya sering mendengar ceramah ustadz-ustadz yang lain harus ada khutbah dan sebagainya. Mohon penjelasannya karena menjadi ganjalan dalam sholat saya pada hari Jumat. Sholat Jumat bagi orang yang berhalangan secara syar'i. Pertama, sudah sangat jelas kewajiban Jumat itu kepada siapa? Kepada hamba Allah yang beriman, baik laki maupun perempuan. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, dan seterusnya. Artinya perintah sholat Jumat itu wajib bagi hamba Allah yang beriman. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan, yang bunyinya al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, abdun mamlukun au sobiyun au imra'atun au maridun. Ya. Al-jumu'atu haqqun wajibun, bahwasanya Jumat itu wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, fi jama'atin, dalam jamaah, illa arba'atan, kecuali 4 golongan tadi. Yang pertama abdun mamlukun, hamba sahaya. Kemudian awim ro'atun, atau wanita. Kemudian ausobiyun, atau anak kecil. Kemudian au maridun, atau orang yang sedang sakit. Dari ayat dan hadis ini sebetulnya sudah sangat jelas, bagi setiap muslim itu wajib mendirikan sholat Jumat. Kemudian dari sini ada perbedaan yang disebut dengan khilaf atau ikhtilaf. Yang namanya ikhtilaf itu semuanya merujuk pada dalil-dalil yang sahih. Itu baru disebut ikhtilaf. Semuanya merujuk, ada dalil yang mendasarinya. Kemudian muncul perbedaan pendapat, muncul perbedaan pemahaman. Nah, itu disebut ikhtilaf, disebut khilaf. Namun semuanya merujuk pada dalil-dalil yang sahih. Kalau ada perbedaan, yang satu merujuk pada dalil yang sahih, yang lain tidak, maka yang tidak merujuk dalil yang sahih ini itu disebut ngarang, bukan ikhtilaf. Yang namanya ikhtilaf itu semuanya merujuk dalil yang sahih. Nah, kemudian dalam menjelaskan ayat tentang kewajiban Jumat dan hadis tentang kewajiban Jumat tadi, muncul khilaf, muncul ikhtilaf, muncul perbedaan pemahaman. Sebetulnya kalau kita perhatikan, sebab perbedaan ini muncul karena yang satu menganggap bahwa sholat Jum'ah itu azimah, hukum asal, bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Dan yang satu menganggap bahwa sholat Jumat itu bukan azimah, bukan hukum asal, namun sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur. Kemudian sebab kedua, hadis Nabi tadi, yang satu menyatakan wajib dikerjakan dengan berjamaah
Artinya jamaahnya pun juga wajib. Maka kalau tidak bisa dikerjakan secara berjamaah karena ada uzur syar'i, maka kalau dia mengerjakan sendirian, dia tidak mengerjakan Jumat, tetapi mengerjakan 4 rakaat zuhur. Karena Jumat itu bukan azimah, namun hanya dia sebagai pengganti sholat zuhur. Dan Jumat itu harus dikerjakan dengan berjamaah. Kalau sholat sendirian, maka dia tidak sholat 2 rakaat, tetapi 4 rakaat zuhur. Yang satu meyakini bahwa kewajiban Jumat 2 rakaat itu wajib dikerjakan 2 rakaat, baik dalam berjamaah maupun ketika sendirian. Mengapa? Karena Jumat ini sebagai azimah, sebagai hukum asal. Nah, sehingga dari sini kalau kita perhatikan ada 2 sebab munculnya perbedaan pemahaman ini. Dan perbedaan ini sampai kapanpun tidak bisa bertemu. Yang satu tetap bagi yang berhalangan Jumat berjamaah, dia harus zuhur 4 rakaat. Yang satu bagi yang berhalangan untuk mendirikan Jumat secara berjamaah, dia tetap sholat Jumat 2 rakaat meski dia sholat sendirian. Karena yang wajib yang ditekankan dalam hadis Nabi tadi adalah Jumatnya. Adapun jamaahnya itu tidak wajib bagi yang 4 tadi. Hamba sahaya, anak kecil, perempuan, dan orang sakit. Lah, hal ini tidak bisa dipertemukan. Semuanya berdasarkan dalil, semuanya berdasarkan hujjah. Ya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab juz 4 halaman 415, ya, beliau menjelaskan, beliau menegaskan, dzakarna annal ma'zurina, telah kami sebutkan bahwasanya orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak sholat Jumat tadi, kal abdi, seperti hamba sahaya, wal mar'ati, dan wanita, wal maridi, orang sakit, farduhum ad-zuhur, kewajibannya adalah mendirikan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur berarti ya 4 rakaat, bukan 2. Ini penjelasan Imam An-Nawawi. Fa'in shallauha sohat. Kalau orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak mendirikan Jumatan tadi termasuk wanita, kalau mereka sholat zuhur maka sohat, sholatnya telah sah. Wa in tarakud zuhra, kalau mereka tadi meninggalkan sholat zuhur, artinya tidak sholat 4 rakaat, wasallau al jumu'ata, melainkan sholat 2 rakaat Jumat, ya, artinya juga dengan khutbah, maka ajza'athum bil ijma', maka cukup secara ijma', kesepakatan para ahlul ilmi, wanita yang sholat Jumat 2 rakaat tadi tidak sholat zuhur 4 rakaat, namun sholat 2 rakaat Jumat, sholatnya itu sudah cukup sesuai kesepakatan para ahlul ilmi. Kemudian Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran juga menyebutkan, ya, Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran itu juga menyebutkan bahwa sholatul jumu'ati,
Sholat Jumat itu hiya as-sholatul jami'ah, sholat yang didirikan secara berjamaah. La tasihhu illa jama'atan, ya, karena sholat Jumat ini adalah sholat yang didirikan secara berjamaah, maka dia tidak sah kecuali dengan jamaah. Kalau sholat sendiri berarti tidak sah, karena sholat Jumat ini adalah sholat berjamaah. Yang namanya jamaah baru sah ketika didirikan secara berjamaah. Kalau sendiri tidak sah. Fahiya sholatun usbu'iyah, sholat Jumat ini sholat pekanan, satu pekan sekali, yaitu di hari Jumat. Ya, yatahattam ayyatajamma'an nas fihi, maka diwajibkan manusia itu berkumpul pada hari itu. Wayaltaku, dan saling bertemu. Wayastami'u ila khutbatin tudzakkiruhum billah, berkumpul, bertemu, dan mendengarkan khutbah yang mengingatkan mereka pada Allah. Maka artinya ini sholat harus didahului dengan khutbah. Itu penjelasan dari Sayyid Qutb. Namun demikian, ya, di dalam kitab Kashful Ghummah juz 1 halaman 129, Al-Imam Asy'arani mengatakan bahwa aku tidak mendapati riwayat dari Nabi yang sampai kepadaku bahwa orang-orang yang diberi rukhsah itu apakah sholat 4 rakaat duhur atau sholat 2 rakaat Jumat. Nah, kalau nanti ada yang menjumpai riwayat itu dari Nabi, maka letakkan keterangan itu dalam kitabku Kashful Ghummah ini. Itu penjelasan dari Al-Imam Asy'arani. Kemudian berdasarkan asar dari Abdullah ibnu Abbas, beliau pernah satu ketika yujizu ar-rajul, pernah membolehkan seseorang yusolli al-jumu'ata fi bustanihi munfaridan, pernah membolehkan seseorang untuk mendirikan sholat Jumat di dalam kebunnya seorang diri. Nah, dulu Ibnu Abbas pernah membolehkan. Ini juga tertulis di dalam kitab Kashful Ghummah. Ibnu Abbas pernah membolehkan seseorang sholat Jumat di dalam kebunnya sendirian. Tentu sholat Jumat ini di sini 2 rakaat, karena berdasarkan hadis Umar ibnul Khattab, beliau mengatakan bahwa sholatus safari rakaatani, sholat safar itu 2 rakaat. Wa sholatul adha rakaatani, sholat idul adha itu juga 2 rakaat. Wa sholatul fitri rakaatani, sholat idul fitri itu juga 2 rakaat. Wa sholatul jumu'ati rakaatani, dan sholat Jumat itu juga 2 rakaat. Tamamun, yang 2 rakaat ini tamam, min ghairi qasrin, bukan karena dikosor. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang demikian sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini sholat Jumat itu ada yang meyakini bahwa sholat Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Artinya sholat Jumat ini sebagai azimah, hukum asal. Mengapa?
Karena ada argumen yang dibangun pula bahwa perintah sholat Jumat kepada Nabi itu terjadi ketika Nabi belum hijrah. Karena dulu sholat itu 2 rakaat. Furidat sholatul hadar was safar rakaataini. Diwajibkan sholat hadar, artinya sholat di daerah sendiri, di tempat mukim, dan sholat safar itu 2 rakaat. Falamma qadima al-Madinata, namun setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang 2 rakaat tadi ditambah 2 rakaat, artinya zuhur, asar, isya itu ditambah 2 rakaat. Wa turikat sholatul fajri litulil qiraah. Sholat fajar tetap 2 rakaat karena panjangnya bacaan. Dan sholat maghrib tetap 3 rakaat karena witrun nahar sebagai witir siang. Maka yang awalnya zuhur ketika sebelum hijrah itu 2 rakaat, setelah Nabi hijrah itu ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Artinya perintah sholat Jumat yang 2 rakaat tadi terjadi lebih dulu daripada perintah sholat zuhur yang 4 rakaat. Karena perintah 2 rakaat Jumat itu terjadi sejak ketika Nabi belum hijrah. Namun Nabi belum bisa mengerjakannya karena gangguan orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga sholat Jumat pertama kali didirikan di Madinah. Imamnya pun yang pertama kali bukan Nabi, tapi Sa'ad bin Dzirarah. Ya, dari sini ya, kemudian ada yang memahami bahwa sholat Jumat itu azimah hukum asal, dia sah dikerjakan secara berjamaah ataupun sah 2 rakaat dikerjakan secara sendirian kalau dia memang terhalang untuk mendatangi Jumat. Nah, kemudian ada lagi dulu di waktu hari Jumat, Abdullah ibnu Abbas pernah memerintahkan muadzinnya hari Jumat dan pada saat itu hujan lebat. Ibnu Abbas pernah memerintahkan muadzinnya, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," jika kamu telah selesai mengucap atau menyeru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Jangan kamu katakan hayya 'alas shalah, tetapi faqul shollu fi buyutikum. Tapi sholatlah di rumah kalian masing-masing. Faka'anna nas istangkaru dzalika. Ya, seolah-olah dengan perintah Ibnu Abbas kepada muadzinnya itu seolah-olah manusia mengingkari perkara itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Ata'jabuna min dza?" Apakah kalian heran terhadap perkara ini? Wa qad fa'ala dzalika atau faqad fa'ala hadza man huwa khairun minni, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian heran? Padahal orang yang lebih baik dariku itu dulu pernah melakukan perkara ini. Ya. Pernah melakukan perkara ini. Wa inni karihtu an uharrijakum fatamshuna fid-dini wad-dahat. Maka aku lakukan ini, perintahkan kepada muadzinku untuk menyeru shollu fi buyutikum, karena kalau aku perintahkan pada muadzinku untuk menyeru hayya 'alas shalah, itu berarti aku menyulitkan kalian, sehingga kalian harus berjalan di atas lumpur yang becek. Maka aku perintahkan pada muadzinku shollu fi buyutikum,
sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Wa fi riwayah li Muslim, dan dalam riwayat lain Ibnu Abbas memerintahkan muadzinnya itu terjadi fi yaumil jumu'ati fi yaumin matir, pada hari Jumat dan di tengah hujan yang lebat. Artinya seruannya shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing, dan itu seruannya pada hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat berdasarkan hadis dari Umar ibnul Khattab tadi bahwa sholatul Jum'ati rakaatani tamamun min ghairi qasrin. Sholat Jumat itu ya sholat 2 rakaat tamam, ini bukan karena dikosor. Lah apakah tadi ya, kaum muslimin yang diseru untuk sholat Jumat di rumahnya masing-masing itu apakah sholat sendirian atau sholat secara berjamaah? Kita tidak mengetahui. Mengapa itu tidak dijelaskan? Karena pada waktu itu ya, kaum muslimin sudah mengetahui yang namanya sholat Jumat itu 2 rakaat. Maka dari sini ada yang memahami bahwa orang yang diberi rukhsah tadi artinya terhalang untuk mendatangi sholat Jumat, maka dia tetap sah mendirikan sholat Jumat 2 rakaat meski sholat sendirian. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah membolehkan seorang laki-laki sholat Jumat sendirian di kebunnya, sebagaimana yang termaktub tertulis tersebut di dalam kitab Kashful Hummah. Belum lagi yang tersebut di dalam ini kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Muhammad ya, Imam Ahmad Muhammad bin Syakir ya, dalam kitab yang disebut Ta'liq komentarnya. Jadi beliau mengkomentari Al-Muhalla, yaitu kitab Muhalla karangan dari Ibnu Hazm Al-Andalusi. Di situ juga disebutkan bahwa sholat Jumat itu nama hari dan nama sholat. Semisal jama'a fulanun berarti fulan telah sholat Jumat. Nah, di situ juga disebutkan sholat Jumat sah dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian. Sendirian dalam arti orang-orang yang terhalang tadi. Nah, sehingga dari sini ada 2 pendapat. Semuanya merujuk pada dalil yang sahih. Semuanya merujuk pada dalil yang sahih, maka timbul perbedaan pemahaman. Maka ada pendapat ketiga untuk mendamaikan, mempertemukan 2 pendapat ini dengan menyebut itu adalah wajib mukhayyar, bahwa kewajiban Jumat itu adalah perkara wajib yang tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan. Maka itu mukhayyar, pilihan. Yang memahami bahwa yang terhalang sholat Jumat namun meyakini bahwa Jumat ini sebagai pengganti zuhur, maka sholat zuhur 4 rakaat karena sholatnya sendirian. Nah, itu silahkan. Namun yang memahami bahwa sholat Jumat itu azimah, hukum asal, dan sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri bukan pengganti sholat zuhur berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi tadi, maka silahkan kerjakan 2 rakaat meski sendirian. Nah, ini namanya wajib mukhayyar, kewajiban pilihan. Yang memahami diganti dengan 4 rakaat zuhur karena kembali ke hukum asal, karena hukum asalnya adalah zuhur, sedang zuhur itu 4 rakaat, maka silahkan. Yang meyakini
Jumat itu azimah, sholat mustaqillah, Jumat sebagai hukum asal dan berdiri sendiri, di mana berdasarkan hadis Umar ibnul Khattab sholat Jumat itu ya 2 rakaat bukan 4, karena ini azimah bukan sebagai pengganti zuhur, maka sholat 2 rakaat. Nah kalau sudah begini bagaimana? Pendapat ini tidak bisa bertemu. Maka saling menghormati, saling menghargai. Yang salah siapa? Yang salah sing ora salat. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Dan nanti bagaimana? Nah, kalau di MTA ini yang ngaji di MTA simpatisannya, maka kita condong ke pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu azimah, hukum asal ya 2 rakaat, bukan sebagai pengganti zuhur. Maka kami condong kepada sholat Jumat 2 rakaat itu azimah, hukum asal, bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Bukan berarti kami menyalahkan yang zuhur 4 rakaat, bukan. Kami tidak punya kompetensi untuk itu. Kami memilih condong kepada yang azimah mustaqillah.